Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk melanjutkan video pada sebelumnya. Di terakhir kali, video sebelumnya adalah membahas mengenai bagaimana cara menampilkan gambar ke dalam browser kita. Sekarang, video ini akan membahas bagaimana cara untuk menghapus data dari database. Kita buka dulu program kita sebelumnya. Kita kembali pada bagian sini. Nah, ini nanti. Nah, di sini kita umpamakan misalkan kalau kita ingin menghapusnya, maka kita tinggal mengklik pada bagian ubah ini, maka datanya akan terhapus. Nah, bagaimana caranya? Maka yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita buka kode kita pada Visual Studio Code-nya. Nah, baik di sini ada pada bagian tampil data. Pada bagian tampil data ini, maka di sini dia ada linknya berupa ubah. Nah, di sini nanti kita akan ketika kita mengklik bagian rubah ini, maka dia akan berpindah ke sebuah halaman namanya hapus data. Nah, di sini saya akan tulis halamannya hapus data.php. Kemudian setelah itu, maka pada bagian sini kita tambahkan lagi filenya. Kita klik pada bagian sini hapus data.php. Jadi yang ini itu harus sama dengan yang ada di bagian tampilnya di sini. Hapus data ini harus sama namanya sama yang ada di sini. Setelah ini, maka ketika kita mengklik tombol hapus yang ini, maka dia akan menjalankan file yang ada pada hapus data. Nah, file inilah yang akan kita gunakan untuk melakukan penghapusan data. Nah, bagaimana skripnya? Skripnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita buat dulu namanya tag PHP-nya. Setelah itu kita buka penutupnya. Setelah itu kita buat connected seperti biasa. Connect sama dengan kemudian kita kasih mysql connect. Kemudian kita tambahkan di sini kita tulis localhost. Kemudian setelah itu kita tambahkan namanya root-nya untuk username-nya. Kemudian setelah itu kita tambahkan di sini password-nya kita kosongkan. Kenapa? Karena SMPP tidak membuat password-nya ya. Kemudian kita tambahkan di sini nama database-nya yaitu jual beli. Setelah ini selesai, maka selanjutnya kita akan melakukan penghapusan. Maka kita harus membuat query untuk menghapusnya. Sama caranya itu adalah kita ambil dulu. Kita kembali dulu pada bagian tampil data. Nah, pada bagian tampil data ini kita harus melempar dulu sebuah nilai ya, atau parameter. Nah, caranya untuk melempar sebuah parameter, tinggal kita berikan tanda tanya seperti ini, kemudian kita kasih dia nama, misalkan kita kasih namanya ID, misalkan. Kemudian setelah itu kita kasih sama dengan, baru di sini datanya itu kita ambil dari ID yang ada di database. Caranya adalah seperti biasa, kita tambahkan seperti ini. Kemudian kita tambahkan seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan $data, kemudian kita kasih tanda petik. Nah, $data ini akan mengambil dari ID. Jadi nanti di sini tulisannya nanti hapus data.php ID yang mau dihapus. Nah, ID ini diambil dari database-nya. Kita cek pada bagian database. Nah, ternyata pada bagian produknya kita lihat. Nah, dia menggunakan nama ID. Jadi misalkan ID-nya 3 nanti, maka ketika kita klik hapus, maka yang 3 ini akan hilang. Oke, kemudian setelah ini selesai, maka baru kita simpan. Setelah selesai disimpan, maka kita kembali lagi ke dalam file hapus data kita. Di sini kita lanjutkan dia untuk membuat sebuah query. Tapi sebelum kita membuat query, kita harus mengambil datanya dulu. Nanti misalkan kalau kita lihat seperti ini, kita lihat seperti ini, kemudian kita refresh dia. Kemudian misalkan kita ingin menghapus yang salah, misalkan kita ubah salah. Tuh, di sini ID-nya itu 2. Dari mana dia dapat 2? 2 ini diambil dari ID salahnya. Salah itu ID-nya adalah 2. Itulah fungsi dari script yang ada di tampil data ini untuk mengambil datanya. Misalkan kita cek lagi dia. Misalkan kita menggunakan, kita balik lagi, kita misalkan klik pada bagian mangga. Mangga itu ID-nya itu adalah 4. Kita cek mangga itu ID-nya berapa? Mangga ID-nya itu adalah 4. Maka ketika kita klik mangga, maka di sini akan ada ID 4. Maka nanti yang 4 inilah yang kita gunakan untuk menghapus datanya. Nah, cara mengambil data 4 ini, maka kita akan menggunakan yang namanya $get ya, untuk mengambil datanya. Jadi kita buat dulu sebuah variabel $data sama dengan
$get. Nah, di dalam $get ini kita ambil dia nama variabelnya apa. Nah, di sini nama variabelnya itu adalah ID untuk mendapatkan nilai 4 nih. Maka di sini kita harus tulis ID. Oke, selanjutnya kita akan melakukan query-nya. Kita kasih $, kemudian kita kasih query. Query sama dengan, kemudian di sini kita kasih dia, misalkan di sini query-nya itu adalah delete, kemudian from, nama database-nya apa? Kita ambil dari database produk, where, di mana yang kita hapus adalah ID-nya sama dengan yang kita dapat dari data ini. Kita kasih dia $data. Setelah ini selesai, maka kita eksekusi dia dengan menggunakan mysqli query. Nah, di sini kita kasih dia $connect. Kemudian kita tambahkan lagi $data. Bukan $data ya, $query. Kenapa query? Karena di sini namanya query. Kemudian kita seperti ini. Nah, selanjutnya kita cek dulu dia, apakah sudah berhasil atau tidak kita menghapus datanya, baru kita simpan, kemudian kita kembali ke dalam browser kita kembali ke sini dan kita refresh. Sekarang misalkan kita ingin menghapus mana? Misalkan kita ingin menghapus yang bagian mangga ini, maka kita klik hapus di sini. Maaf ya, ternyata yang kita kasih itu adalah ubah di sini ya, kita ganti aja dia, hapus. Dan juga di sini kita ganti dia ubah. Kita simpan, kita cek ulang kembali database kita untuk mengubahnya ya. Kita refresh. Nah, nih. Misalkan kita ingin menghapus yang mangga, kita klik hapus. Oke. Seharusnya data mangga itu sudah dihapus. Maka mari kita cek apakah data mangga sudah dihapus. Kita lihat, kita refresh. Ya, mangga sudah dihapus. Nah, setelah sini ya, maka dia akan tetap di bagian hapus data. Nah, sekarang kita pengennya setelah kita menghapus data yang ini, kemudian dia akan kembali lagi muncul ke bagian sini. Dia muncul lagi ke tampil data ini. Nah, bagaimana caranya agar dia muncul lagi ke tampil data ini? Maka yang kita lakukan adalah kita tambahkan pada bagian hapus data ada namanya header. Kemudian kita tambahkan seperti ini dan kita kasih namanya location, kemudian kita kasih titik 2. Sekarang kita kasih dia akan kembali ke tampil data titik php, dan kita simpan. Nah, sekarang kita perhatikan apakah berhasil atau tidak. Maka kita coba kita refresh. Misalkan kita ingin menghapus bagian salak misalkan, maka kita klik hapus salaknya, maka dia akan terhapus tuh. Hapus dan langsung pindah ke tampil data. Mau hapus mana lagi? Jambu. Kita klik pada hapus jambu. Maka jambunya akan terhapus dan dia langsung kembali ke tampil data. Baik, itulah video mengenai bagaimana cara menghapus data dari database. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.